to kiss me. Di video kali ini saya akan membahas soal-soal materi tentang termodinamika, yang dimana di soal 1 atau soal pertama yaitu proses isotermal dilanjutkan dengan isobarik, yang dimana soalnya yaitu sejumlah gas ideal monoatomik memiliki suhu awal tetap pada 300 Kelvin dan volume awalnya 1 meter kubik. Gas mengalami proses isotermal hingga volumenya menjadi 3 meter kubik, kemudian gas mengalami proses isobarik hingga volumenya menjadi 4 meter kubik. Nah, di soal ini kita disuruh menentukan, gambarkan proses pada diagram PV-nya, dan kita disuruh hitung usaha total yang dilakukan gas dalam seluruh proses, dan yang terakhir yaitu hitung kalori total yang diserap oleh gas. Jadi, untuk video jawabannya kita ke video selanjutnya. Nah, sebelum kita melanjutkan soalnya, kita harus menentukan dulu apa yang diketahui dari soal tersebut. Yang pertama yang diketahui yaitu T atau suhu awalnya yaitu 300 Kelvin. Dan volume awalnya yaitu V1 1 meter kubik dan V2 atau yaitu 3 meter kubik dan V3-nya yaitu 4 meter kubik. Dan juga diketahui proses 1 sampai 2 yaitu isotermal dan proses 2 sampai 3 yaitu isobarik. Nah, di sini saya akan langsung menjelaskan untuk jawaban yang A yaitu diagram PV-nya. Nah, di sini kita disuruh menggambar diagram PV-nya. Bentuk diagramnya yaitu kita menentukan dulu bentuk P dan V-nya. Nah, di sini isotermal dia dari 1 turun ke 3. Jadi dia mengalami penurunan volume dari 1 sampai 3. Lalu bentuknya seperti kita lihat pada jawaban ini yang sudah tertera pada PPT ini. Lalu sudah ke V2, dia menuju ke V3 yaitu 4 meter kubik. Jadi begitulah gambar dari diagram PV dari nomor 1. Baik, lanjut kita ke jawaban nomor bagian B, yaitu kita disuruh menentukan hitung usaha total yang ditentukan gas dalam seluruh proses. Yang pertama kita menentukan proses 1 sampai 2 atau isotermal. Jadi kita menentukan usaha 1 sampai usaha 2 yaitu dengan menggunakan rumus nRT ln V2 per V2. Dan yang kedua yaitu proses 2 isobarik. Nah, di sini kita menggunakan V usaha 2 sampai 3 ya sama dengan P2 kali V3 kurang V2. Nah, setelah itu langsung kita substitusi rumus tersebut, yaitu P2 kali V2 sama dengan nRT menjadi P2 sama dengan nRT per V2. Lalu kita gunakan rumus W usaha 2 sampai 3 nRT per V2 sama dengan V3 dikali V2. Nah, jadi langsung saja kita hitung total usahanya, yaitu usaha total yaitu nRT ln V2 per V1 ditambah nRT per V2 terus dikali dengan V3 per V2. Lalu setelah itu kita substitusi angka-angka yang telah diketahui tersebut ke dalam rumus sesuai dengan rumusnya, yang dimana V1 adalah 1, V2 adalah 3, V3 adalah 4, dan T-nya adalah 300 Kelvin. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu usaha total NR terus ln-nya NR T yang diketahui kita ganti yaitu 300 Kelvin. Setelah itu kita pakai ln seperti jawaban di atas, kita pakai ln terus V2 nya kita ganti 3 karena yang diketahui adalah 3, terus V1 yang diketahui adalah 1. Setelah itu kita tambah nRT nya yaitu 1/3. Lalu setelah itu kita masukkan ke dalam kurung itu yang V3 kurang V2, yaitu V3 adalah 4 dan V2 adalah 3. Nah, setelah itu langsunglah kita jumlahkan secara keseluruhan, yang dimana yaitu NR dalam kurung 300 dikali ln 3 per 1 hasilnya 3, lalu ditambah 1/3.
Setelah itu kita jumlahkan lagi secara keseluruhan. NR 300 dikali 1,0986 tambah 0,333, hasilnya yaitu dari len 3 ditambah 1/3. Nah, diketahui bahwa len 3 hasilnya adalah 1,986. Nah, setelah itu NR 300 dikali yang di 1,986 tambah 0,333, kita jumlahkan, hasilnya adalah 1,4319. Jadi hasilnya adalah secara keseluruhan NR kali 300 kali 1,4319 itu adalah NR kali 429,57 Joule. Jadi total usahanya adalah 57 Joule. Kita lanjut ke bagian C nomor 1, yang dimana kita disuruh menentukan kalor total yang diserap. Nah, kita langsung saja ke proses isotermal 1-2. Karena delta U-nya 0, maka kalor total 1-2 sama dengan usaha 1-2. Kita menggunakan rumus nRT ln V kali V2 per V1 sama dengan, langsung saja kita masukkan nilai, yaitu substitusikan, yaitu NR, T yang diketahui adalah 300, setelah itu ln V2 V1 yaitu ln 3, jadi NR kali 300 kali LI ln 3, jadi ln 3 itu dari 3/1. Setelah itu kita langsung saja jumlahkan secara keseluruhan, yaitu NR hasilnya yaitu NR kali 329,58 Joule. Jadi itulah hasil untuk proses isotermal 1-2. Selanjutnya kita ke proses isobarik 2-3, yaitu kalor. Yang pertama, isobarik kalor, yaitu kalor 2-3 sama dengan NCP delta T. Nah, yang di sini karena yang ditanyakan adalah T3, langsung saja kita gunakan rumus T3 per T2 dikali V3 per V2. Nah, langsung saja kita masukkan nilai sama dengan V3 per V2. Kita masukkan nilai, V3 yang diketahui dari soal adalah 4 dan V2 yang diketahui dari soal adalah 3. Lalu kita langsung saja jumlahkan, yaitu 400, T3-nya adalah 400 Kelvin. Lalu CP-nya yang kita ketahui adalah 5/2 R. Jadi langsung saja kita jumlahkan. Kalor 2-3 sama dengan N kali 5/2 R dikali T3 kurang T2 sama dengan N 5/2 R dikali T3-nya ini dari yang kita dapat tadi, yaitu 400 Kelvin. Lalu T2-nya yaitu 300 yang diketahui oleh soal. Nah, setelah itu langsung saja kita jumlahkan N kali 5/2R dikali 400 dikurang 300, yaitu NR 250. Jadi kalor totalnya yaitu, langsung saja kita jumlahkan secara keseluruhan. Kalor total kalor 1-2 ditambah kalor 2-3. Nah, hasil yang kita dapatkan tadi kita masukkan ke sini, kita jumlahkan secara keseluruhan. Jadi NR dikali 329,58 ditambah 250 Joule, hasilnya yaitu NR 579,58 Joule. Jadi kalor total dari soal tersebut yaitu NR kali 579,58 Joule. Itulah tadi penjelasan soal nomor 1. Selanjutnya kita ke penjelasan soal nomor 2, yang dimana soalnya yaitu proses adiabatik dilanjutkan isokorik, yaitu sejumlah gas ideal monoatomik memiliki tekanan awal 5 kali 10⁵ Pascal dan volume 2 meter kubik. Gas mengalami proses adiabatik hingga volumenya menyusut menjadi 1 meter kubik. Setelah itu gas didinginkan secara isokorik hingga tekanannya menjadi 2 kali 10⁵ Pascal. Nah, di soal ini kita juga disuruh gambarkan proses diagram PV-nya, dan kita juga disuruh hitung perubahan energi dalam total. Terus C yaitu hitung usaha yang dilakukan gas selama proses adiabatik. Nah, itulah soalnya. Selanjutnya kita ke penjelasan jawabannya. Langsung saja kita ke jawaban nomor 2, yang dimana yang diketahui dari soal tersebut yaitu proses 1-2 yaitu adiabatik, dan P1-nya yaitu 5 kali 10⁵ Pascal.
dan V1-nya yaitu 2 meter kubik dan V2-nya yaitu 1 meter kubik. Dan juga diketahui proses 2-3 isokorik di sini diketahui bahwa volumenya tetap, dan diketahui juga P3 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Oke, langsung saja kita ke jawaban yang bagian A, yaitu menggambar diagram PV. Seperti kita lihat di gambar bahwa adiabatik yaitu 5 kali 10 pangkat 5 Pascal. Dia mengalami dari 2 ke 1 meter kubik. Lalu pada proses isokorik yaitu turun vertikal yaitu 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Nah, itulah gambar diagram PV nomor 2. Untuk bagian B-nya yaitu perubahan energi dalam total atau delta U total, energi dalam gas keidealan matematik atau U sama dengan 3/2 nRT. Jadi langsung saja proses 1 sampai 2 adiabatik yaitu delta U sama dengan kalor dikurangi usaha, karena adiabatik kalornya itu 0. Jadi delta U proses 1 sampai 2 sama dengan min W1 sampai 2. Lalu pada proses 2 sampai 3 isokorik, volumenya dia tetap, jadi W-nya adalah 0. Jadi delta U 2 sampai 3 yaitu Q sama dengan 3/2 NR dikali T3 dikurangi T2. Jadi kita ke penjelasan lanjutnya, yaitu dimana dilihat dari PPT ini kita menggunakan U, yaitu 3/2 PV, yaitu untuk titik 1 U1 sama dengan 3/2 P1 kali V1. Nah, langsung saja kita masukkan nilainya, yaitu 3/2 dikali P1 kali V1-nya tadi sudah diketahui bahwa 5 kali 10 pangkat P1-nya yang diketahui adalah 5 kali 10 pangkat 5, lalu V1-nya adalah 2. Lalu langsung saja kita jumlahkan secara keseluruhan, hasilnya adalah 1,5 kali 10 pangkat 6. Lalu untuk titik 2 digunakan adiabatik, yaitu P1 kali V1 pangkat gamma sama dengan P2 dikali V2 pangkat gamma, menjadi P2 sama dengan P1 kali V1 per V2 pangkat gamma. Nah, lalu kita ke P2 sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 dikali, langsung saja kita masukkan nilai ke rumus yang tadi, yaitu seperti dalam PPT itu, yaitu P2 sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 dikali 2/1 dipangkat 5/3. Nah, ini 5/3 adalah gamma dari soal tersebut. Lalu sama dengan 5 kali 10 pangkat 5 dikali 5 kali 5,04 sama dengan 2,52 kali 10 pangkat 6 Pascal. Itulah jawabannya untuk titik 2 yang digunakan adiabatik. Lalu, maka untuk U2 sama dengan 3/2 P2 kali V2 sama dengan 3/2 dikali 2,52 kali 10 pangkat 6 kali 1. Lalu kita jumlahkan, yaitu 3,78 kali 10 pangkat 6 Joule. Nah, selanjutnya kita ke titik 3, yaitu U3 sama dengan 3/2 P3 kali V2 sama dengan, kita masukkan langsung nilainya yang sudah kita dapat tadi, yaitu P3 yang dapat adalah 2 kali 10 pangkat 5, lalu V2 yang diketahui dari soal adalah 1. Langsung saja kita jumlahkan, yaitu 3 kali 10 pangkat 5 Joule. Lalu kita jumlahkan keseluruhan, yaitu perubahan energi dalam total, yaitu delta U sama dengan U3 kurang U1 sama dengan, kita langsung masukkan nilai yang kita dapat tadi, yaitu 3 kali 10 pangkat 5 dikurang 1,5 kali 10 pangkat 6. Hasilnya yaitu minus 1,2 kali 10 pangkat 6 Joule. Itulah jawabannya yang bisa kita lihat di PPT ini. Nah, sekarang kita selanjutnya ke bagian C, yaitu usaha selama proses adiabatik. Dimana untuk proses adiabatik kita menggunakan rumus usaha sama dengan P2 kali V2 dikurangi P1 kali V1 per gamma dikurangi 1.
Lalu kita langsung masukkan saja nilai, yaitu usaha 2,52 kali 10 pangkat 6 kali 1 dikurang 5 kali 10 pangkat 5 kali 2. Lalu kita bagi dengan 5/3 kurang 1. Setelah itu kita jumlahkan secara keseluruhan, yaitu 2,52 kali 10 pangkat 6 dikurangi 1 kali 10 pangkat 6, lalu dibagi dengan 2/3. Hasilnya setelah kita jumlahkan yaitu 1,52 kali 10 pangkat 6 per 2/3. Lalu kita jumlahkan hasil itu. Hasil yang didapatkan untuk usaha selama proses adiabatik adalah 2,28 kali 10 pangkat 6 Joule. Jadi untuk perubahan energi dalam total hasilnya adalah minus 1,2 kali 10 pangkat 6 Joule, sedangkan usaha selama proses adiabatik adalah 2 kali 28 kali 10 pangkat 6. Jadi itulah penjelasan mengenai soal nomor 2. Soal nomor 3 yaitu proses isotermal dilanjutkan dengan adiabatik, yang dimana soalnya yaitu gas ideal monoatomik dengan suhu awal 400 Kelvin dan volume 2 meter kubik mengalami ekspansi isotermal hingga volumenya menjadi 4 meter kubik, kemudian gas mengalami ekspansi adiabatik hingga suhunya turun menjadi 300 Kelvin. Di sini kita disuruh menentukan, gambarkan proses pada diagram PV, hitung usaha total selama kedua proses, hitung perubahan energi dalam total dan kalor yang terlihat. Nah, langsung saja kita ke jawaban nomor 3, yaitu seperti kita lihat pada gambar di atas untuk diagram PV soal nomor 3. Ini mana kita harus gambar dulu kurvanya, yaitu P dan V. P bentuk vertikal, terus yang V bentuk seperti ini. Lalu setelah itu kita tentukan bahwa dalam soal tersebut gas ideal monoatomik dengan suhu awal 400 K dan volumenya 2 meter kubik mengalami ekspansi isotermal, jadi dia turun hingga volumenya menjadi 4 meter kubik. Seperti kita lihat dari V1 ke V2, dia turun dari 2 ke 4, lalu dia mengalami ekspansi adiabatik hingga suhunya menjadi 300 Kelvin, jadi dia mengalami penurunan yang ekstrim dari V2 ke V3. Jadi itulah gambar diagram PV untuk soal nomor 3. Selanjutnya kita ke jawaban nomor bagian B, yaitu usaha total, yang dimana proses 1 sampai 2 yaitu isotermal. Kita gunakan usaha isotermal, yaitu usaha 1 sampai 2 yaitu gunakan rumus nRT ln V2 per V1. Setelah itu usaha 1 sampai 2 yaitu nR kali ln nR, T-nya tadi adalah 400, jadi kita ganti situ 400, terus ln V2 per V1 yaitu 2 kan, yaitu 2. Setelah itu V1 sampai 2 yaitu nR kali 400, ln 2 yaitu 0,693. Nah, setelah itu kita jumlahkan keseluruhan, hasilnya yaitu 277,2 nR. Lalu lanjut ke proses 2 sampai 3 adiabatik. Kita menggunakan TV pangkat gamma dikurangi 1 sama dengan konstan. Jadi dia adalah T3 kurang T2 sama dengan V2 dikurang V3 pangkat gamma Y dikurangi 1. Di sini gamma yang kita gunakan yaitu 5/3. Jadi langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu 300 per 400 sama dengan 4 dikurang V3, karena yang di sini yang dicari adalah V3. Nah, dipangkatkan 2/3. 2/3-nya itu hasil dari gammanya, yaitu 5/3 dikurangi 1. Nah, setelah itu kita jumlahkan 4V/3 sama dengan 2/3 sama dengan 0,75 menjadi 4 per V3 sama dengan 0,75 3/2. Setelah itu kita jumlahkan 0,6495. Itulah hasilnya. Setelah itu kita cari V3-nya. Yang dapat adalah 4,06495. Kita jumlahkan, yaitu hasilnya 6,16 meter kubik. Jadi itulah jawabannya untuk usaha totalnya. Slide ini kita menjelaskan usaha adiabatiknya, yang dimana usaha 2 sampai 3 menggunakan rumus nR dikali T2 dikurangi T3 per gamma kurangi 1. Hasilnya nR 4. T2-nya kita masukkan yaitu 400, T3-nya juga yaitu 300 sama dengan 2/3. 2/3 ini hasil dari 5/3 dikurangi 1.
Nah, setelah itu kita jumlahkan NR dikali 150 dikali 3 per 2, hasilnya adalah 225 NR. Setelah itu kita menghitung total usaha dari soal tersebut, yaitu W total sama dengan W1 sampai 2 ditambah W2 sampai 3. Itu nilai dari yang sudah kita dapat tadi yang di atas, yaitu 277,2 NR ditambah 225 NR. Nah, setelah itu kita jumlahkan secara keseluruhan, hasilnya yaitu 502,2 NR. Nah, setelah kita mendapatkan total usaha dari soal tersebut yaitu 502,2 NR, langsung saja kita masuk ke bagian C, yaitu energi dan dalam dan kalor. Jadi kita menentukan dulu gas monoatomik, yaitu delta U 3 per 2 dikali NR delta T. Langsung saja kita masukkan nilai ke dalam rumus tersebut, yaitu delta U 3 per 2 NR. Delta T yang diketahui adalah 300 dikurangi 400. Setelah itu kita jumlahkan, hasil yang didapatkan adalah 150 NR. Lalu setelah itu kita tentukan kalor totalnya, yaitu kalor total sama dengan delta U ditambah W. Delta U yang didapat adalah 150 NR, lalu W yang didapatkan di atas tadi yaitu 502,2 NR. W ini dari total usaha tadi. Setelah itu kita jumlahkan, hasil yang didapatkan adalah 352,2 NR. Kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 ini adalah soal yang saya bikin sendiri. Jadi, saya akan jelaskan yang dimana soalnya yaitu gas ideal monoatomik sebanyak 2 mol memiliki suhu awal yaitu T1 300 Kelvin dan volume awalnya itu V1 1 meter kubik. Gas mengalami ekspansi isotermal hingga volumenya menjadi V2 yaitu 3 meter kubik. Selanjutnya, gas mengalami ekspansi adiabatik hingga suhunya turun menjadi T3 yaitu 240 Kelvin. Nah, di sini kita disuruh menentukan gambar diagram PV-nya, hitung usaha total yang dilakukan gas selama kedua proses, hitung perubahan energi dalam total dan kalor total. Kita langsung ke jawaban bagian A yang dimana kita lihat pada gambar di atas, yaitu gambar diagram PV-nya, dimana di sini pada soal gas ideal monoatomik sebanyak 2 mol memiliki suhu awal T1 300 Kelvin dan volume awalnya itu V1 1 meter kubik. Gas mengalami ekspansi isotermal hingga volumenya menjadi V2 3 meter kubik. Jadi seperti dilihat di atas, dari V1 turun ke V2 yaitu 1 turun ke 3. Seperti itu. Lalu di sini T-nya yaitu konstan yaitu 300 Kelvin. Lalu V2 menuju ke V3 yang dimana gas mengalami ekspansi adiabatik hingga suhunya turun menjadi T3 yaitu 240 Kelvin. Nah, di sini tekanannya turun dari 300 sampai ke 240 Kelvin. Jadi itulah gambar diagram PV dari soal 4. Selanjutnya kita ke proses 2 sampai 3 adiabatik. Yaitu ke B, yaitu usaha total yang dimana yang diketahui N-nya yaitu 2 mol dan R-nya yaitu 8,314 Joule per mol per K per Kelvin, dan gamma yang kita pakaikan dalam soal ini yaitu 5 per 3 yaitu gas monoatomik, dan V1 yang diketahui yaitu 1, V2 yaitu 3, T yaitu 300 Kelvin. Proses 1 sampai 2 yaitu isotermal. Lalu yaitu usaha 1 sampai 2 kita gunakan rumus seperti yang sebelumnya yaitu nRT ln V2 per V1, yang dimana nRT-nya yaitu N yang tahu yaitu 2, R-nya yaitu 8,314 dan T-nya yaitu 300, V2 per V1-nya yaitu ln 3, lalu ln 3 yang kita tahu adalah 1,0986. Lalu langsung saja kita masukkan ke rumus yaitu W1 sampai 2, 2,8,314 dikali 300 dikali 1,0986. Hasilnya yaitu 5484,4 Joule untuk proses 1 sampai 2 yaitu isotermal. Selanjutnya ke proses 2 sampai 3 adiabatik, yang dimana usaha 2 sampai 3 yaitu NR dikali T2 dikurangi T3 per gamma dikurangi 1, dimana di sini langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yaitu N-nya tadi adalah 2, R-nya adalah 8,314,
T2-nya adalah 300, T3-nya adalah 240, dibagi gammanya yaitu 2, lalu 2/3. Lalu setelah itu kita jumlahkan, yaitu hasilnya ialah yang dalam kurung terlebih dahulu kita selesaikan, yaitu 60. Jadi 2 kali 8,314 dikali 60 dibagi 2/3, hasilnya itu 997,68 bagi 2/3. Kita jumlahkan lagi, hasilnya adalah 1496,52 joule. Jadi untuk proses 2-3 adiabatik usaha yaitu 1496,52 joule. Setelah itu kita jumlahkan total usahanya, yaitu W total sama dengan 5484,4 tambah 1496,5, kita jumlahkan 6980. Ini yang kita dapat dari sebelumnya tadi, yang proses 1-2, proses 2-3. Jadi total usahanya yaitu 6980 joule. Nah, selanjutnya kita ke bagian C, yaitu perubahan energi dalam dan kalor. Yaitu perubahan energi dalam, yaitu kita gunakan rumus delta U 3/2 NR dikali T3 dikurangi T1, yaitu langsung saja 3/2 dikali N-nya ditahu adalah 2, R-nya adalah 8,314, lalu T3 yang diketahui adalah 240, dan T1-nya adalah 300. Nah, karena 2 ini sama, langsung saja kita coret jadi sisa 3. Jadi 3 kali 8314, dan di dalam kurung juga kita jumlahkan, yaitu minus 60. Langsung saja kita jumlahkan secara keseluruhan, hasil yang didapatkan adalah 1496,5 joule. Jadi untuk perubahan energi dalam yaitu minus 1496,55 joule. Lalu kita tentukan kalor total lagi, yang dimana Q sama dengan delta U ditambah W sama dengan delta U yang didapat tadi adalah 1496,5, terus ditambah dengan W yaitu usahanya, yaitu 6980,9 hasil. Lalu kita jumlahkan, hasil yang didapatkan adalah 5484,4 joule. Jadi kalor total dalam soal tersebut yaitu 5484,4 joule. Itulah tadi penjelasan video mengenai soal-soal termodinamika. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.